sekali lagi saya akan menuntut. Dan saya kira netizen ini harus ikut menuntut aparat kepolisian untuk mengecek tempat pengajiannya. Kalau masih ada perkumpulan, bubarkan perkumpulannya, tangkap ustadznya. Hei Anda yang masih menuduh kita buzzer yang sengaja dibayar untuk kemudian berteriak menyudutkan Islam, memojokkan Islam, Anda harus dengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, setelah saya melihat video ini, dan kalian juga akan melihat video ini sebentar lagi, maka saya punya keyakinan 100%, udah nggak ada lagi keraguan, bahwa wanita yang datang ke istana negara menodongkan pistol ke pas pampres itu korban pengajian ustadz-ustadz yang menyesatkan. Dah fix. Anda harus sadar dan paham bahwa kita bukan membenci ajaran Islam, bahwa kita bukan menyudutkan Islam, bukan. Kita sedang memperjuangkan Islam kembali kepada nilai-nilai luhur yang mulia, yang suci, yang tidak diselewengkan. Mari kita lihat sama-sama apa kesaksian warga dekatnya kepada perempuan ini. Apa ya, pengajian kayak komunitas gitu mungkin ya di luar. Nah dia langsung pakai jilbabnya panjang, pakai cadar gitu sih. Dia pengajian gitu di Kalibaru deh. Di Kalibaru, di Celincing ya. Kayak ngechat gitu tuh via WA. Ayo mbak ngaji, apa neraka serem loh. Jadi kayak istilahnya kayak memaksa untuk harus ikut gitu. Padahal kan saya juga nggak bisa gitu. Kalau misalnya saya bisa mah saya ngikut gitu kan. Itu berarti maksudnya sering dipaksa untuk ngaji gitu mbak? Sering, dia kadang-kadang nelponin via WA gitu. Oke, jelas. Jadi ini bukan di setting-setting. Ini bukan sebuah kebetulan. Bukan. Ini ada kronologi sebelumnya yang menyebabkan perempuan itu berani berbuat kekonyolan. Tinggal kita akan menuntut, benar-benar menuntut ini. Bukan meminta lagi, tetapi menuntut kepada aparat kepolisian untuk mengecek, bahkan bila perlu menangkap ustadz yang menjadi gurunya. Karena ini muaranya di sini. Kalau misal gurunya tetap dibiarkan, ini jelas keterangannya udah menjurus ke arah nggak benar tuh. Keterangannya misal, adakan pengajian tertutup, penampilannya menjadi berubah minggu-minggu ke belakang. Coba mengarah kemana tuh? Ya jelas mengarah kepada seorang ustadz itu memberikan susupan doktrin, susupan ideologi kepada muridnya itu yang salah, yang keliru, yang menyesatkan, yang menyimpangkan ajaran agama. Maka satu kali lagi saya akan menuntut. Dan saya kira netizen ini harus ikut menuntut aparat kepolisian untuk mengecek tempat pengajiannya. Kalau masih ada perkumpulan, bubarkan perkumpulannya, tangkap ustadznya. Karena si perempuan ini adalah korban daripada doktrin yang menyesatkan. Dan satu lagi, cek senjata apinya dari siapa tuh. Gak mungkin dia mendapatkan segampang itu senjata api. Pasti ada yang memberikan. Saya satu kali lagi akan menuntut untuk kemudian terungkap semuanya. Dan ini harus dikabarkan secara publik. Ini harus dikabarkan secara publik. Sok, Anda mau lagi nyudut-nyudutkan kita sebagai sedang menyudutkan Islam? Bukan. Kita bukan sedang menyudutkan Islam. Kita sedang berupaya untuk mengembalikan citra Islam. Tadi kan masih ada yang berkoar-koar. Nih buzzer-buzzer mulai berteriak nih menyudutkan Islam nih, gila. Kita bukan menyudutkan Islam. Bahwa faktanya ada orang yang menyelewengkan ajaran Islam itu iya. Dan kita lawan dan kita tentang.
dan kita perbaiki dan kita kabarkan kepada publik bahwa itu adalah ajaran yang diselewengkan. Itu poinnya. Kita bukan ingin memusuhi Islam dan kita pun adalah orang Islam. Tapi ketika ada orang yang mengaku umat baginda Muhammad, yang mengaku orang Islam, kemudian melakukan hal seperti itu, maka ya wajar dong kita sebagai orang Islam juga berontak. Kenapa? Karena merasa bahwa ajaran Islam yang kita muliakan dan kita sucikan dicabik-cabik oleh mereka yang punya kepentingan kotor dan biadab, diselewengkan, disesatkan. Kan itu bos. Kan ibarat keluarga, kan kita itu keluarga. Kullu muslimin ikhwatun, kita keluarga. Enggak mungkin kita saling menyudutkan. Bahwa kita saling meluruskan itu adalah iya. Kan enggak beda jauh. Seperti di dalam sebuah keluarga. Saya saudara, Anda saudara. Sama-sama keluarga nih. Kemudian ada satu saudara yang menyimpang. Yang melakukan perbuatan yang bakal membuat citra buruk keluarga. Apakah kita akan diam? Apakah kita tidak akan menegurnya? Apakah kita masih akan membenarkannya? Enggak dong. Kita harus memperbaikinya. Kita harus menegurnya. Kita harus mengatakan bahwa dia salah. Kenapa? Karena kalau anggota keluarga kita membuat citra buruk keluarga, maka yang kena itu bukan hanya kepada orangnya, tetapi justru kepada keluarganya. Orang tuanya akan kena. Saudara-saudaranya akan kena akibat satu orang yang melakukan penyimpangan, yang melakukan kejelekan di dalam keluarga. Gak beda jauh dengan Islam, dengan agama yang kita anut sama-sama. Kalau ada satu orang, sebuah kelompok yang mengatasnamakan Islam, kemudian melakukan kekonyolan, melakukan kebiadaban atas nama agama, maka saya sebagai orang Islam jelas harus menegurnya. Kenapa? Karena mencoreng nama baik saya juga agamanya. Kan gitu. Jadi logikanya itu, yang dipakai itu. Bukan ingin menyudutkan Islam, tapi ingin memperbaiki citra Islam. Anda harus catat itu. Hei Anda yang masih menuduh kita buzzer yang sengaja dibayar untuk kemudian berteriak menyudutkan Islam, memojokkan Islam. Anda harus dengar ini. Catat baik-baik ini. Jangan-jangan Anda yang sengaja ingin memporak-porandakan ajaran agama yang mulia, yang suci ini. Satu kali lagi, di dalam keluarga. Nih, gini loh. Kalau Anda punya keluarga Anda salah, Anda sakit atau enggak? Sakit dong. Dibanding ada keluarga orang lain yang melakukan kesalahan, sabodo teuing, gak jadi soal, silahkan aja. Tapi kalau di dalam anggota keluarga kita ada yang menyimpangkan, lah maka kita yang harus menegurnya dong. Kalau orang lain mah sabodo teuing. Kalau misal ada orang lain, kita kan analoginya keluarga nih. Agama itu analoginya keluarga. Kullu muslimin ikhwatun nih. Kita sama-sama bersaudara. Kalau ada orang saudara kita yang menyimpangkan ajaran agama kita, lah maka ya wajib marah dong. Dan bukan menyudutkan, bukan memojokkan, bukan. Ingin mengembalikan citra. Satu kali lagi, dibanding orang lain yang melakukan kesalahan, ya monggo-monggo aja orang lain kok. Gak jadi soal, gak jadi berpengaruh terhadap rumah saya, terhadap keluarga saya, terhadap agama saya. Kalau dianalogikan seperti itu. Jadi kita itu marah kepada keluarga kita yang menyelewengkan ajaran agama. Yang membuat orang lain itu berbuat kekonyolan. Yang membuat orang lain berbuat kebrutalan atas nama ajaran mulia, ajaran suci agama. Paham ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya. Kita bukan membenci Islam, kita ingin mengembalikan citra Islam yang baik-baik. Bukan ajaran Islam itu yang namanya teror tuh, bukan. Anda harus catat itu. Kalau Anda masih menganggap bahwa teror itu adalah ajaran Islam, maka
Anda sebetulnya yang sedang merusak nama baik Islam, yang sedang menistakan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.